Shalom, selamat sahabat semua. Selamat sore, selamat bertemu kembali bersama Rumah Sakit Atlet Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan kali ini narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan yang sudah lama saya tunggu-tunggu untuk bergabung bersama-sama, yaitu eh, Dr. Rudi Satigi. Dan pembahasan pada sore hari ini adalah bagaimana prokes ketika pandemi COVID-19 menjadi endemi. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana pemerintah dan di surat-surat kabar, televisi, dan sebagainya bahwa nantinya pandemi ini menjadi endemi. Dan bagaimana prokes yang harus kita lakukan. Baiklah, kita akan memulai acara ini dan tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Rudi. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua selama Dr. Rudi memberikan materi pembahasan untuk sore hari ini, agar seluruh mikrofonnya dalam posisi di mute, dan juga jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, boleh tuliskan di kolom chat atau boleh japri juga kalau misalnya merasa tidak enak kalau dibaca banyak orang. Boleh tuliskan secara direct kepada saya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan Dr. Rudi akan menjawab. Dan untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama memulai dengan memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, agar seluruh alat yang kita gunakan dapat berjalan lancar dan acara ini boleh berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Dan sesi kedua nanti, Pendeta Geri Takaria akan membawakan motivasi rohani, yaitu sakit dan dosa. Nah, bersama saya akan membantu acara ini, Peggy Iskandar Wower, dan juga dibantu oleh Bapak Joko sebagai host untuk acara ini. Kami akan memulai dengan doa buka. Saya mohon kesediaan Pendeta David Panjaitan untuk berdoa. Apakah Pendeta David ada, bisa di spotlight? Yuk, Iya. kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami akan mulai acara Anda Bertanya, kami dokter menjawab. Berkati Dr. Rudi yang akan menyampaikan presentasinya, dan kiranya itu menjadi pegangan bagi kami pada saat kami akan memasuki masa endemik dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati jaringan-jaringan yang akan digunakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David. Dan marilah kita akan segera memulai acara ini dengan saya ingin mengundang Dr. Rudi Satigi. Iya, selamat sore Dok, selamat sahabat, apa kabar nih? Selamat sore, selamat sahabat juga Bu Peggy. Selamat sahabat semuanya, kabar baik. Puji Tuhan ya. Dok, kita mau nanya-nanya dok, ini dari masa pandemi akan masuk ke masa endemi. Nah, apakah kita masih memerlukan prokes seperti sekarang atau bagaimana nanti keadaannya, ya kan? Ya. Nggak sabar lagi nih, dokter mau sharing ini dulu ya, materi dulu Light, ya. ya. Ya, setelah itu kita tanya jawab ya dok ya. Nah, partisipan yang kekasih, kiranya selama Dr. Rudi Satigi membawakan materinya, jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan baca dan Dr. Rudi mau menjawab ya dok ya. Ya. Ya, juga seputaran mereka yang sedang isoman boleh juga bertanya ya. Baik, silakan Dr. Rudi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pernah ada Pak Joko membuat WA ke saya, tolong katanya bicara lagi di acara Hari Sabat sore. Saya tanya tentang apa? Tentang COVID. Lalu saya pikir kok COVID terus gitu ya. Tapi memang ternyata COVID ini ternyata tetap diminati, tetap berkembang COVID ini, tetap masalah yang baru yang timbul, terutama varian-varian yang baru, dan kemudian satu hal yang sangat kita tunggu-tunggu tentunya adalah satu keadaan di mana pandemi akan menuju kepada satu endemi. Izinkan saya untuk membawakan presentasi. Semoga
apa yang kita atau pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang sudah ada dalam pikiran kita bisa bisa terjawab di dalam presentasi pada saat itu. Tapi kalaupun belum jelas, kami persilahkan nanti untuk bertanya. Izinkan saya untuk share screen. Ya, silakan Dok. Ya. Jadi pada sahabat ini saya akan membawakan satu topik from pandemic to endemic. Kita melihat sepintas gambar ini gambar COVID dari yang besar sampai yang kecil. Kita anggap masalah pandemik itu adalah masalah yang sangat besar dan akan menuju ke pandemik, satu masalah yang lebih kecil ya dibandingkan dengan pandemi itu sendiri. Apakah itu pandemik? Apakah itu endemik? Pandemik itu adalah satu wabah ya, penyakit menular yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, dan pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Dan sedang endemi itu sendiri adalah penyakit yang berjangkit di satu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan satu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada dalam satu populasi atau area geografis tertentu. Mungkin kalau kita membaca kedua apa ini, mungkin kita masih agak bingung ya. Kalau kita melihat contoh dari pandemi ini, misalnya seperti yang sudah terjadi sekarang ini, yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Kalau pada yang dulu misalnya yang kenal dengan cacar gitu ya, yang banyak sekali yang sudah pandemi dan kemudian ada Black Death dan sebagainya. Dan kemudian contoh endemik, jadi misalnya ada malaria, ada demam berdarah, ataupun mungkin flu, yang setiap saat bisa terjadi apa? Keadaan yang disebut dengan wabah yang meluas, tetapi masih mungkin terlokalisir pada satu daerah atau komunitas tertentu. Kalau kita melihat gambar ini, bagaimana kok dari pandemi kemudian jadi endemi? Jadi kalau kita melihat dari sebelah kanan ini adalah satu keadaan penyakit yang secara tiba-tiba meningkat dengan tajam dan melintasi berbagai negara ataupun benua di dunia ini. Dan kalau kita melihat pandemi COVID-19 dimulai dari China, ya, dari satu provinsi, kemudian cepat sekali menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan kemudian epidemik itu adalah sudden increase juga, ya, meningkat secara tiba-tiba dan kemudian menyebar kepada masyarakat yang apa, atau populasi yang lebih besar, yang banyak itu. Dan kemudian kalau endemik sini, jadi penyakit itu tetap ada di masyarakat. Jadi misalnya COVID-19, jadi dari satu pandemi kemudian menjadi endemik, itu berarti penyakit COVID-19 itu masih tetap ada di satu populasi tertentu atau daerah tertentu dengan tingkat penyebaran yang relatif lebih rendah, ya. Jadi COVID tetap masih ada, tetapi mungkin sudah secara musiman. Jadi seperti DB, kalau kita melihat bulan Desember kemarin terjadi peningkatan kasus DB, ya, wabahnya meningkat.
Jadi rata-rata setiap Desember, Januari itu kemudian ada DB, habis itu hilang lagi. Kemudian biasa di bulan September, ya kemudian muncul penyakit apa, seasonal flu, itu rata-rata di seluruh, tapi di daerah-daerah tertentu dan tidak menyebar ke banyak tempat, dan biasa menyebabkan masalah yang lebih kurang dibandingkan dengan masalah epidemik ataupun masalah pandemi. Kalau kita melihat di tengah-tengah gaung akan berubahnya pandemi ke arah endemik, kalau kita melihat data kasus COVID ini pertanggal 3 Maret ya, kemarin dulu ya saya lihat, jadi rata-rata kasus baru di dunia ini masih 1.887 kasus. Itu dalam rata-rata 1 minggu terakhir itu masih 1.495 kasus itu per hari. Jadi satu keadaan yang masih apa? Masih tinggi sekali ya kalau kita melihat di grafik ini, di November ya sudah turun, kemudian dia terjadi peningkatan yang sangat tajam lagi di Februari dan Maret, dan total kasus dunia itu sudah 442 juta ya per tanggal 3. Ini di Indonesia. Jadi kalau kita melihat per tanggal 4 kemarin, jadi total kasus di Indonesia itu ada 5.693 juta. 5.693.702, dan yang kasus baru yang terkonfirmasi itu ada 26.347 kasus. Ini mungkin angka-angka ini bisa kita lihat nanti persentase ini. Misalnya angka kasus aktif ya ada 9,1%, angka sembuh ya 88,3%, kasus yang meninggal masih 2,6%. Ini rata-rata vaksinasi itu sudah vaksinasi ke-1 sudah sebanyak 191 juta sekian, dan kemudian sudah vaksinasi komplit itu 146 juta ya sekian. Bagaimana dengan sebaran kasus Omikron? Kalau kita melihat di seluruh dunia, kasus Omikron ini sudah menyebar di 158 negara dengan jumlah kasus itu 1.741.114. Jadi kalau dibandingkan dengan angka kejadian harian aja kemarin sudah di 1.700.800, itu angka harian peningkatan kasus. Tetapi Omikron itu jumlah total dari saat pertama kali mungkin tanggal 4 Desember mulai kasusnya sampai sekarang itu baru 1.741 kasus sekian ya. Ini di seluruh dunia. Bagaimana dengan sebaran kasus per negara? Kalau kita melihat Inggris merupakan negara yang paling tinggi kasus Omikron. Jadi ada 604.000 kasus di sana. Ini pertanggal kemarin juga. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat 545.000 kasus sekian. Indonesia ada 6.000 kasus, jadi 6.420 kasus. Minggu lalu saya berbicara tentang Omikron juga di dalam worship di kantor Uni. Itu Indonesia di sekitar urutan ke-19 ya di dunia. Sekarang kalau kita melihat data sekarang sudah di urutan 24, jadi sudah lebih jauh. Negara-negara lain sudah melampaui jumlah kasus Omikron yang ada. Lalu tanggal 4 kemarin, jadi memang ada data berbeda tadi 6.000, tapi kalau saya lihat lagi, jadi data Omikron itu di Indonesia itu ada 7.208 kasus itu per Jumat kemarin ya tanggal 4 Maret.
Dan kita bandingkan dengan angka harian ya, kasus baru harian 26.347 kasus. Jadi 7.000 ini adalah dari kasus sejak Desember ya. Jadi total kasus yang ada sejak Desember Omikron dibandingkan kasus harian saja itu masih apa? Masih jauh sekali bedanya. Mungkin kita bertanya kasus apa yang lain? Kasus apa yang lain? Apakah Omikron, apakah Delta atau bagaimana? Ya kita mungkin saya cari-cari data bagaimana, tetapi datanya masih sulit dicari. Tapi saya menemukan tabel ini ya, tabel prediksi ini, tapi ini di Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat sepanjang 2021, jadi mulai bulan Oktober itu Delta sudah 100%. Delta itu 100% di Amerika. Mungkin hampir di seluruh dunia juga hampir seperti itu karena sudah 90% ke atas. Jadi taruhlah 100%. Dan kalau kita melihat per 4 Desember itu muncul varian yang baru, Omikron, yang kalau kita melihat semakin menanjak. Dan menurut estimasi rata-rata ya perkembangan satu varian itu sekitar 35 sampai 45 hari. Jadi mereka hitung dari sini dan mereka perkirakan akan mencapai peaknya Omikron itu di sekitar tanggal 18 mungkin 18 Januari mungkin atau Februari. Jadi kita melihat terjadi perubahan pola ya, statistik dari Delta itu sudah menurun jadi jauh sekali dan kemudian Omikron itu akan naik. Jadi Omikron jadi 73% dominasi daripada kasus COVID-19 dan kemudian Omikron itu Delta itu 27% ya. Jadi terjadi satu perubahan pola. Nah, kalau di Indonesia kalau kita melihat ya mungkin masih banyak Delta mungkinnya dibanding Omikron, atau yang kedua mungkin pengambilan sampel, karena menurut aturan pengambilan sampel itu biasa rata-rata orang yang datang dari luar negeri itu yang diambil sampel untuk diperiksa, atau apabila terjadi satu klaster baru penyebaran COVID, baru kemudian orang-orang yang ada di tempat itu diperiksa, atau pada orang-orang yang rentan misalnya di sekolah-sekolah yang tiba-tiba jadi kasus yang banyak, baru kemudian dilakukan pemeriksaan yang lengkap ya untuk mencari tahu varian. Jadi ada pemeriksaan yang disebut dengan whole genome sequencing ya. Ada ditanya juga perbedaan antara gejala-gejala yang ada. Ini kalau kita melihat ini perbedaan antara Omikron, Delta, dan pre-Delta. Pre-Delta mungkin yang kasus original, mungkin atau kasus varian-varian lain seperti kasus Alpha, Beta, ya, dan ini perbandingannya dengan Omikron. Jadi kalau kita melihat ini ada Omikron ini gejala yang paling utama itu adalah gejala infeksi saluran napas atas ya, hampir sama saja. Jadi ada pilek, kemudian ada nyeri tenggorokan, ada batuk, ya. Tapi batuknya paling sudah sedikit ya, dia punya itunya ya. Jadi sudah sometimes saja, tidak common di gejala Omikron. Kemudian ada bersin-bersin, sakit kepala, kelelahan. Jadi ini dua ini kali yang mendominasi ya. Kalau sebagai gejala umum yang mendominasi gejala Omikron itu sakit kepala dan kelelahan. Jadi kelelahan yang hebat ya, seperti memang habis tenaga ya, orang bilang kayak habis baterai ya. Jadi capek sekali ya orang yang bergejala Omikron. Kalau kita melihat varian COVID yang bermutasi ditemukan dengan gejala yang lebih ringan dari varian sebelumnya. Jadi lebih dekat ke pilek
daripada flu. Jadi kalau pilek daripada flu itu, kalau flu biasa gejala umum ya, sakit kepala, demam tinggi, pegal-pegal. Ya kalau pilek ya mungkin cuma infeksi saluran napas aja atas, mungkin lebih ke meler gitu ya, hidung, kemudian sakit tenggorokan, bersin-bersin. Dan dengan penelitian di Skotlandia menemukan bahwa pasien Omikron itu 66% lebih kecil kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit ini dibandingkan varian sebelumnya. Dan bahkan yang bagi mereka yang dirawat di rumah sakit itu 40-45% cuma menginap satu atau 2 malam ya. Pengalaman saya saat ini kalau kita melihat pasien masuk dengan sesak napas, mungkin di UGD sesak napas, kemudian naik ke ruang perawatan di atas, biasa dalam 2 hari sesaknya sudah sangat berkurang ya, jadi sudah tidak sesak napas, pasiennya sudah melepas oksigennya, sudah senyum-senyum, sudah lebih baik. Jadi itu satu hal yang baik ya. Jadi gejala lebih ringan dibandingkan gejala COVID-19 sebelumnya. Bagaimana kekuatan Omikron yang lain? Kalau kita melihat di sini ada penelitian juga mengatakan bahwa 53% lebih sedikit ya bagi pasien-pasien yang dirawat, yang memiliki gejala, kemudian dirawat. Kemudian 74% lebih kurang dirawat di ICU. 91% lebih kurang untuk angka kematian. Jadi angka kematian, angka masuk di ICU sedikit. Bahkan 0% yang membutuhkan ventilasi mekanik ya masuk di ICU, kemudian menggunakan alat bantu pernapasan. Jadi lebih sedikit. Kemudian ini lagi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau seseorang kena COVID, maka pada saat dia sembuh dia akan memiliki kekebalan alami. Ya, jadi sama seperti vaksin ya, kalau divaksin kekebalan yang diberikan dari luar ya, dirangsang dari luar. Tetapi kalau dia kena sakit, dia akan kebal juga. Nah, seberapa besar kekebalan akibat pada penyintas ya, penyintas COVID untuk menangkal varian-varian COVID ini. Jadi 90% dia bisa menangkal alpha varian ya. 85% bisa menangkal beta varian. 92% bisa terhadap delta varian, tetapi hanya 56% terhadap Omikron. Jadi masih ada 44%. Jadi kalau pasien yang sudah sakit COVID sebelumnya, masih banyak lagi dari mereka yang bisa kena Omikron. Ya. Kemudian kekuatan Omikron yang lain. Jadi Omikron memiliki kemungkinan 88% untuk lolos dari vaksin yang sudah ada pada saat ini. Mau vaksin apa aja, mau AstraZeneca, mau Pfizer, mau Moderna, mau Sinovac, CoronaVac, dan lain-lain itu. Jadi yang sudah divaksin, mau vaksin pertama, mungkin vaksin, kalau cuma 1 kali vaksin dia punya angka itunya lebih tinggi ya, kesakitan dibandingkan kalau dua vaksin. Jadi dia masih sekitar 88% orang yang sudah divaksin juga masih bisa terkena COVID. Dan kemudian Omikron ini juga akan mengurangi khasiat monoklonal antibody. Monoklonal antibody ini adalah obat yang dibuat, jadi antibody yang dibuat di luar yang menyerupai antibody kita dan kemudian disuntikan. Yaitu kalau di luar negeri itu sudah menjadi protokol ya, pertama mereka untuk terapi monoklonal antibody untuk terapi COVID. Kemudian bagaimana dengan vaksinasi? Ya, ini hal yang lain tentang vaksinasi. Orang yang tidak divaksinasi paling berisiko terkena Omikron. Omikron memiliki spektrum penyakit yang lengkap, mulai dari infeksi tanpa gejala sampai meninggal karena Omikron.
tetapi ada data yang mereka dapatkan. Jadi orang-orang yang meninggal oleh karena COVID biasa meninggal oleh karena komorbid yang dialami ataupun oleh karena lambatnya penanganan oleh karena satu keadaan ya kredit gitu ya, pada saat kasusnya meningkat orang rame-rame berbondong-bondong ke rumah sakit emergensi sehingga tidak bisa tertolong. Jadi mungkin orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang gejala sedikit, mereka lebih kuat, mereka yang mendapatkan pengobatan yang lebih dulu, sedangkan orang-orang yang berat karena komorbid tertinggal di belakang. Jadi itulah yang menyebabkan meninggal ya pada ya, dan kurang parah dibanding Delta. Dan menurut WHO atau CDC, jadi belum perlu membuat vaksin baru khusus untuk Omikron. Patokan mereka adalah kasus Delta. Jadi dengan vaksinasi aja dibandingkan dengan kasus Delta yang berat itu masih bisa tercover. Apabila kasus Omikron yang datang ini lebih hebat daripada kasus Delta, misalnya angka kesakitannya atau yang beratnya lebih tinggi, atau angka kematiannya lebih tinggi, maka akan dipikirkan untuk membuat satu vaksin lagi yang baru khusus untuk COVID Omikron atau COVID varian-varian yang baru. Tetapi oleh karena gejalanya ringan, jadi ya menurut para ahli belum perlu untuk membuat vaksin yang baru terhadap COVID Omikron atau varian-varian yang baru. Tetapi yang penting untuk kita lakukan yaitu apa? Untuk booster, pemberian vaksinasi booster bagi kita semua. Sekarang kita balik kepada endemik. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, endemik COVID-19 berarti bahwa virus akan tetap ada pada populasi dengan wabah dari waktu ke waktu, tetapi tidak lagi menimbulkan malapetaka nasional ya, sama seperti sekarang ya. Jadi seluruh negara terkena ya, yang berimbas kepada meningkatnya angka orang yang masuk ke rumah sakit, ya, penggunaan alat-alat kesehatan dan dana yang sangat besar. Kita dapat kembali ke tingkat normalitas yang lebih besar ya dibanding dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita masuk ke endemik, tentunya kita bisa lebih normal lagi. Jadi bukan lagi new normal seperti kemarin ya, ada new normal tetapi ada 5M kemudian jadi 7M ya, dan tetapi akan lebih kembali ke normalitas yang lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Ini menurut penelitian dari Dr. Xu Wanchan, dosen virologi dari Manchester, yang menjelaskan bahwa varian COVID baru tidak terhindarkan, atau mungkin masih akan ada lagi COVID yang baru, varian-varian baru, tetapi tidak akan berat lagi, ya, dibandingkan dengan COVID yang awal-awal. Kapan COVID-19 ini disebut endemi? Tentunya harus ada parameter yang digunakan. Bagaimana bisa disebut sebagai endemi? Yang kalau kita baca-baca di berita masih negara Thailand yang kemudian sudah mengadopsi ada aturan-aturan yang kemudian akan digunakan di negara tersebut agar supaya dia bisa masuk ke dalam keadaan yang disebut endemi. Nah, parameter apa aja itu? Yang pertama, kasus baru kurang dari 10.000 per hari. Jadi kasus baru. Kasus kemarin berapa? 26.000 ya, 26.000 per hari. Jadi kriteria yang akan diberlakukan di Thailand ini kasus baru kurang dari 10.000 per hari. Kemudian tingkat kematian tidak lebih dari 0,1% dari mereka yang rawat di rumah sakit. Jadi kalau ada
dari ada 100 yang rawat di rumah sakit, kalau 1% aja satu yang meninggal. Jadi ini harus 0,1 yang meninggal. Jadi tidak ada kalau 100%, kalau 1000 mungkin baru satu yang mati, itu baru masuk kriteria untuk disebut pandemi. Dan kemudian sudah lebih dari 80% orang beresiko yang telah memiliki setidaknya dua vaksinasi. Jadi orang-orang yang beresiko, yang mungkin kita lihat nanti, yang berisiko itu, jadi minimal sudah 80%. Dan sebagian besar penduduk telah memiliki kekebalan atau herd immunity. Vaksinasi berbeda dengan herd immunity. Jadi kalau herd immunity mungkin kalau sudah ada imun mungkin dia tidak akan terkena lagi ya COVID ya. Kalau vaksinasi memberikan kekebalan. Jadi orang yang kebal belum tentu tidak akan sakit ya. Jadi akan berbeda. Jadi kalau sudah 70% herd immunity mungkin ya, mencapai herd immunity baru kemudian disebut pandemi. Jadi ini tolok ukur yang akan digunakan di Thailand. Di Indonesia memang ada berita-berita bahwa kita juga akan masuk ke endemik, tetapi prosedurnya seperti apa belum diumumkan. Ya, masih sementara dipersiapkan, masih sementara dikaji. Itu kemarin, kalau salah kemarin itu ada rilis dari Menteri Kesehatan ya. Jadi dia bilang kita akan memasuki ke pandemi, tetapi prosedurnya masih sementara dikaji lagi dengan lebih hati-hati. Nah, sekarang kalau kita melihat ya data vaksinasi ini ya di dunia. Jadi kalau satu dosis saja vaksinasi ini di Indonesia ya, di Indonesia satu dosis saja sudah 69%. Ini seluruh populasi ya, seluruh populasi. Satu dosis sudah 69%. Dua dosis lengkap 53,5%. Vaksin yang booster diberikan baru 4,2%. Jadi kalau kita melihat dari angka ini 80%, ya mungkin masih jauh ya, tapi ini secara seluruh populasi. Mari kita lihat yang ini. Jadi yang dimaksudkan dengan populasi yang berisiko mungkin ini ya, tenaga SDM, kesehatan ya, petugas publik, lansia, masyarakat yang umum, yang rentan ya, orang-orang yang memiliki komorbid, kemudian anak-anak remaja. Jadi ini yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang rentan. Dan kalau kita melihat di SDM kesehatan aja sudah 131% ya yang sudah tervaksinasi, sudah melebihi targetnya. Kemudian petugas publik yang sudah vaksinasi kedua aja sudah 99%. Lansia sudah 55,22%. Kemudian masyarakat umum yang rentan sudah 66,50%. Dan remaja 70%. Jadi kalau kita rata-ratakan sebenarnya sudah 85%. Tetapi ini mungkin masuk kriteria yang nomor 3 ya. Kalau kita pun mau hitung kriteria vaksinasi seperti ini, masih masuk yang kriteria nomor 3. Yang satu kurang dari 10.000, kita masih 26.000 kemarin. Kematian tadi masih 2,6%, masih tinggi. Vaksinasi sudah 5. Ya, herd immunity belum terbentuk. Jadi ini dia punya angka kematian masih 2,6%. Nah, ini yang apa yang akan dilakukan atau apa yang sudah dilakukan di Inggris ya, kalau kita baca berita ya. Jadi aturan-aturan pada waktu lockdown sekarang sudah berubah ya di Inggris. Apa yang berubah?
Jadi mulai 27 Januari, jadi itu masker sudah tidak menjadi lagi apa? Sudah tidak yang satu ya keharusan ya pada eh, transportasi umum atau di apa? Di toko-toko ya, di mall mungkin atau di pasar dan dimanapun ya. Kemudian WFH, work from home sudah di stop ya tanggal 19 Januari. Ini COVID-19 pas, jadi ada kartu pas ya. Jadi sudah tidak diperlu lagi. Jadi kalau kita di sini kan masih harus menunjukkan peduli lindungi ya. Ya. Kalau masuk ke mall, masuk ke kantor-kantor tertentu, ke tempat publik harus kasih tunjuk peduli lindungi ya. Kalau di sana enggak lagi ya di Inggris. Ya, care home ya. Jadi tidak akan ada batasan lagi pengunjung-pengunjung ke tempat-tempat perawatan-perawatan. Kemudian self isolasi ya, isolasi mandiri kalau kita di sini masih dilakukan 5 hari. Jadi mungkin kalau orang-orang yang datang dari luar masih akan diberlakukan isolasi mandiri. Di Indonesia isolasi mandiri 5 hari kalau orang yang satu kali vaksin ya. Jadi kalau orang datang dari luar negeri baru 1 kali vaksin isolasi 5 hari. Yang 2 kali vaksin isolasi 3 hari. Dan mungkin minggu depan kalau tidak salah di Bali sudah mulai enggak ada lagi isolasi mandiri ya. Jadi orang-orang yang datang jadi untuk persiapan acara di Mandalika jadi enggak ada lagi isolasi mandiri. Iya. Jadi ini di Amerika, di Inggris. Ya. Jadi enggak akan ada lagi ini kalau orang-orang yang datang tidak ditanya lagi sudah divaksin atau enggak, jadi akan mulai 11 Februari. Jadi akan terjadi perubahan. Kita enggak tahu di Indonesia apa yang akan diadopsi ya, karena masih dikaji. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat memang sudah ada tempat tertentu yang sudah melonggarkan ya, tidak perlu lagi pakai masker, apalagi di sekolah atau di tempat lain. Tetapi kalau mau pakai masker juga tidak dilarang. Jadi boleh tidak pakai masker, tapi kalau mau pakai masker tidak dilarang. Ya, isolasi ini masih di Inggris ya, dapat dibatalkan ya, walaupun Anda memiliki COVID, karena nanti pasien-pasien yang menderita COVID akan dianggap seperti apa? Penyakit flu saja. Jadi ya sudah bebas ke mana-mana dan tidak akan lagi dilakukan isolasi. Jadi terima kasih, itu mungkin sekilas tentang apa itu pandemi, kapan mau endemi, dan kemudian sedikit tentang Omikron. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Rudi. Luar biasa informasinya ya, sangat informatif. Ini yang kita perlukan juga ya, karena kan sekarang ini seperti pada masa transisi ya, masa transisi. Semua orang juga udah mulai capek, sudah mulai ingin segera berakhir pandemi ini. Jadi dengan adanya pengumuman endemi dan seperti itu merupakan suatu harapan. Namun sekarang ini saat didengungkan harapan itu, kita masih melihat banyak sekali orang yang terpapar ya. Kabar-kabar tentang si A, si B terpapar itu semakin banyak ya. Seperti beberapa tahun lalu di jemaat kami di gereja ya, nggak ada anggota gereja yang kena, kami bersyukur lah. Tapi sekarang sedikit-sedikit doakan, ini positif. Wah, nggak berhenti ya. Jadi kita perlu data ini, dan saatnya sekarang Dok, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, jadi saya nggak berlama-lama untuk membahasnya. Boleh kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Baik, saya akan bacakan dari pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama datangnya dari Bapak Gunawan TJ. Ya, Pak Gunawan, selamat sore.
Dia bilang, izin tanya dok, gimana membedakan simptom komplit yang ada antara Omikron, son of Omikron, dan grandson of Omikron? Apa penata laksanaan terapinya dengan obat-obat oral yang sama masih efektif? Nah, apakah masih efektif nih? Rupanya Omikron ini ada anak dan cucunya ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan pertanyaannya. Silakan, gimana nih? Dokter Rudi masih di mute ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Gunawan pertanyaannya. Ya mungkin kalau sekarang ya kita belum kenal ya ada gejala son of Omicron dan grandson of Omicron. Mungkin seperti yang sudah saya presentasikan, mungkin masih akan ada varian yang baru lagi, bisa berikut bisa akan datang. Jadi selama dia masih COVID-19, jadi selama dia masih COVID-19, saya rasa pengobatannya masih akan tetap sama. Dibandingkan dengan saat-saat pertama COVID itu ada, maka sudah terjadi memang perubahan terapinya. Banyak obat-obat yang dulu kita pakai, ya misalnya mau pakai oseltamivir, mau pakai asitromisin, mau pakai kolkisin, mau pakai banyak sekali obat-obat yang itu ternyata menurut evidence based penelitian tidak perlu lagi. Jadi hanya menambah biaya, tidak ada efek terhadap meringankan penyakit atau memberatkan penyakit atau memperpendek masa rawat. Jadi tidak ada efeknya seperti jadi obat seperti itu akhirnya dihilangkan. Jadi dan antivirus yang sekarang yang diusulkan hanya 3 sekarang ya. Jadi ada remdesivir itu injeksi ya, kalau orang dirawat biasa kalau kasus-kasus berat masih menggunakan itu. Dan kemudian yang banyak dipakai sekarang itu adalah favipiravir dan kemudian molnupiravir. Jadi dua macam itu yang beredar di mana-mana dan kita bisa mendapatkan gratis ya, ada link dari pemerintah yang bisa kita akses di situ dan bisa dikirim langsung ke rumah kalau kita mau isoman ya. Kalau kita mau isoman di rumah kita sendiri, kita bisa masuk ke link itu dan bisa dapat obat. Jadi dan gejala-gejalanya seperti yang saya sudah bahas tadi, mungkin akan lebih menjurus ke gejala pilek aja ya, cuma jadi mesti meler-meler hidung, dada tersumbat sedikit, sakit tenggorokan, bersin-bersin, mungkin hanya akan seperti itu lagi gejala-gejalanya. Jadi mungkin akan lagi Omikron sekarang mungkin cuma tadi saya sudah sebutkan mungkin cuma 10% ya yang akan masuk ke penyakit berat, ke pneumonia yang berat. Dan menurut data dari kalau sekarang saya merawat ada 29 pasien dan saya lihat X-ray-nya mungkin dari segitu mungkin cuma 3 aja pasien yang menunjukkan tanda pneumonia di X-ray-nya. Jadi yang lain rata-rata normal aja X-ray-nya walaupun mengeluh sesak juga. Jadi itulah keadaan. Jadi akan semakin lama semakin ringan. Hilang ya dok ya? Ya. Iya, itu yang kita harapkan ya, harapkan bersama. Jangan lagi ada Gun, jangan lagi ada anak cucunya ya yang mengerikan. Kita mau ini segera berakhir ya. Baik, terima kasih Dr. Rudi dan semoga menjawab ya Pak Gunawan. Kembali ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sonia Teno. Selamat sore dok, kalau positif COVID Omikron tapi tanpa gejala atau gejala ringan saja cuma tenggorokan gatal, apa perlu minum obat Avigan atau semacamnya? Ya. Kalau yang tanpa gejala, berarti memang tidak ada gejala, ya. Tidak ada sakit kepala, tidak ada flu-flu, tidak ada sakit tenggorokan, itu namanya tanpa gejala. Kalau ada mengeluh sedikit-sedikit, itu berarti ada gejala ya. Kalau tanpa gejala, cuma vitamin saja. Jadi isoman, ya vitamin, makan minum teratur ya. Vitaminnya ya vitamin C, vitamin D, zinc ya, tiga macam itu aja dan ya makan minum teratur dan istirahat yang cukup.
Iya. Kalau sudah ada gejala, sudah ada flu-flu, sudah ada sakit tenggorokan, nah itu baru pakai Avigan gitu ya. Jadi itu yang bisa membedakan. Iya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Rudi. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Agustiningsi. Selamat sore Dr. Rudi, apakah kalau orang batuk dan demam sudah pasti Omikron? Dan kalau lingkungan ada yang flu tapi tetap kerja, apakah itu bisa menular? Nah, ada juga nggak gejala waktu antigen positif? Ada juga nggak ada, maksudnya nggak ada Ada gejala waktu gejala. dia antigen positif. Ya, Bagaimana itu? Iya. terima kasih. Jadi batuk dan pilek, apalagi kalau sekarang musim hujan ya. Jadi yang pertama kali mungkin kita pikir apakah Omikron. Jadi kalau kita pikir apakah Omikron, tentunya kita harus lanjut ke pemeriksaan. Jadi kita tidak bisa memastikan atau membedakan itu Omikron atau bukan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan antigen atau memeriksakan PCR ya. Jadi harus diperiksa. Oke. Dan kemudian untuk Omikron, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan PCR, jadi kalau dulu yang pertama-tama kita sudah belajar ada pemeriksaan ya, kalau city value kan ada S, ada N, ada RDRP, ada E, itu diperiksa gitu. Dan melalui pemeriksaan PCR ada salah satu hal yang disebut gene failure gitu ya. Jadi failure. Jadi misalnya ada pemeriksaan PCR, kemudian di CT itu ada S-nya negatif, tetapi mungkin E-nya positif, N-nya positif, tapi S-nya negatif. Itu istilah disebut dengan gene failure. Kalau itu ada, maka itu namanya kemungkinan Omikron. Jadi namanya probable Omikron kalau ada hasil lab PCR seperti itu. Untuk memastikan apakah dia Omikron, lanjut ke whole genome sequencing ya. Jadi periksa whole genome sequencing, baru kemudian bisa dipastikan oh ini Omikron. Jadi ada tahap-tahapan. Jadi dari gejala saja kita tidak bisa menentukan oh ini Omikron, ini Delta, ini COVID original. Dari PCR kita bisa menduga probable ini Omikron. Tapi dari whole genome sequencing kita bisa memastikan. Jadi itu dia punya. Jadi seperti tadi dikatakan, yang disebut OTG ialah orang-orang yang positif. Jadi positif, apakah antigen, apakah PCR, diperiksa positif tetapi ada gejala, itu namanya OTG. Jadi Ibu tanya apa juga ada gejala walau antigen positif. Itu namanya OTG, Bu. Kalau periksa positif tapi ada gejala, itu namanya OTG. Iya, Ya. orang tanpa gejala ya. Dan mungkin Ya. ini pertanyaan dari Ibu Melin sedikit terjawab oleh dokter tadi ya. Karena dia mau bertanya hasil PCR SARS-CoV-nya gen N34.14 dan SARS-CoV-2 gen ORF 1AB3452 dan dinyatakan positif, sementara tidak ada keluhan sama sekali. Nah, PCR karena untuk mengadakan perjalanan karena usianya baru 10 tahun belum divaksin. Nah, sekarang tidak minum obat karena tidak ada keluhan sama sekali. Mohon petunjuk. Maksudnya mungkin Ya. Apakah ini boleh nggak minum obat karena tidak ada gejala gitu ya? Gimana nih dok? Terima kasih. Jadi kalau ini memang positif ya, dia ditulis positif ya. Jadi hasilnya kalau di atas 40 kan baru negatif ya. Karena masih ada 34, di bawah 40 berarti masih positif. Cuma pemerintah sekarang sudah lebih longgar ya. Kalau dia positif kan nanti angka di itunya hitam ya, di peduli lindunginya ya. Peduli lindunginya hitam. Jadi untuk exit dari situ, sekarang pemerintah mengambil acuan PCR-nya itu harus CT-nya di atas 34. Jadi kalau dua kali pemeriksaan, umpama hari ini periksa 34, besok lagi periksa 34,
maka kita lapor di Peduli Lindungi, maka itu akan kembali lagi menjadi hijau. Ya, jadi kalau bisa kalau sudah hijau, ya bisa lakukan perjalanan. Walaupun dia masih positif, tetapi sudah bisa dinyatakan exit, apalagi tidak ada gejala, dia bisa dinyatakan exit dari itu ya penyakitnya, bisa dinyatakan ya mungkin sembuh ya, exit. Jadi Peduli Lindunginya akan berubah lagi menjadi hijau. Ya. Hijau. Oke, baik dok. Tapi ada banyak juga loh dok yang dia tidak ada gejala, kemudian dia isoman karena dia positif, tapi akhirnya keluar gejalanya yang batuk, yang apa gitu. Ada ya dok seperti itu? Ya, Benar bisa. ya? Bisa. Gejalanya kan bisa, ya mungkin bisa dalam masa inkubasi ya, dari kalau dia -3+3 gitu kan, jadi bisa dari hari ke-0 itu kan -3+3 itu bisa, kadang-kadang bisa aja nggak ada gejala, setelah 3 hari positif baru ada gejala. gejalanya ya, jadi bisa seperti itu. Ya, betul. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya dari ini Bapak atau Ibu nih, JR Simatupang. Dokter, pasien COVID yang sudah vaksin booster, apakah tetap bisa menularkan? Maksudnya menularkan ya, tetap bisa. Kalau dia sakit, ya bisa menularkan. Ya. Maksudnya bisa tertular atau tidak? Menularkan maksudnya. Ya, kalau menularkan, yang penting kalau dia sakit, jadi siapapun yang sakit bisa menularkan penyakitnya, karena ada virus berarti ya. Kalau dia sakit berarti ada virus. Apakah dia penyintas, apakah dia sudah divaksin lengkap, apakah dia sudah divaksin booster, tapi kalau dia sakit berarti ada virus sama dia, berarti dia bisa apa? Potensi untuk menularkan. Ya. Oke. Kecuali kalau sudah booster terus tertular, itu bisa juga ya. Kalau sekarang malah sekarang setelah booster, karyawan di rumah sakit Afin udah banyak sekali yang kena itu, padahal sudah booster gitu semua, tetapi dengan gejala ringan, sehingga muncul lagi wacana untuk apa, booster yang kedua ya. Jadi 4 ya, vaksin yang keempat ya. Ya, tapi karena angka vaksinasi yang 1-2 saja masih rendah, jadi ya masih difokuskan ke memenuhi angka kuota dulu yang vaksinasi pertama dan kedua, baru kemudian booster yang mereka, baru booster yang kita yang kedua gitu ya. Jadi mungkin itu tahapannya. Iya, mungkin ya dok ya, karena dibutuhkan untuk nakes nih. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini direct message ke saya, numpang lewat Bu, boleh. Saya setelah vaksin booster justru jadi sering kelelahan, badan tidak fit. Booster 12 Januari, umur hampir 57. Terima kasih bantuannya Bu. Maksudnya kenapa bisa begini? Setelah booster justru merasa sering tidak fit badannya. Memang kalau kita melihat dari gejala KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya, itu KIPI ya. Jadi biasa aja ada gejala lokal, ada yang gejala umumnya sistemik gitu. Kalau gejala lokal di tempat suntik ya, bengkak, nyeri, merah, pegal. Kalau gejala sistemik ya demam, yang paling sering demam. Kedua sakit kepala, kemudian diare, baru kemudian rasa kelelahan ya, lemah, astenia, hilang tenaga gitu ya. Dan biasa akan berjalan itu sampai 7 hari gitu, 1 minggu gitu biasanya, kalaupun ada, dan kemudian akan hilang ya. Kalau dia tahan lebih dari satu minggu, kadang-kadang dalam 1 bulan pun dia akan hilang. Kalau dari 1 bulan pun tidak hilang, kita mesti cari tahu juga penyebabnya. Apakah ibu itu terinfeksi juga dengan COVID atau tidak, yang memberikan gejala-gejala yang disebut dengan long COVID gitu ya. Jadi terjadi tumpang tindih ya antara gejala KIPI dan gejala COVID gitu. Atau ada penyakit-penyakit lain, apakah ibu itu punya komorbid lain, ada diabetes, ada
sakit-sakit yang lain yang harus dikaji lagi lebih Nah, lanjut gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. ya, mungkin perlu pemeriksaan lebih lagi ya, Bu ya. Baik. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu JR Simatupang. Dokter, seberapa besar pengaruh booster terhadap pasien COVID? Jadi kalau menurut yang diteliti sekarang ini, jadi biasa kalau vaksinasi kedua itu biasa kekebalan tubuhnya itu akan bertahan sampai 6 bulan dan kemudian dia drop ya. Dan kemudian divaksin booster ya, di booster lagi. Jadi dia sudah mulai drop di 6 bulan, di booster dia naik lagi ya, dia punya sistem imun di tubuh kita. Dan itu menurut penelitian bisa 1 sampai 5 tahun. Tetapi sekarang pun baru 1 tahun sudah banyak yang kadar sistem imunnya sudah turun sehingga terkena lagi COVID yang baru sekarang ini. Jadi bisa saja dia terkena lagi oleh karena sistem daya tahan tubuh itu yang kemudian naik dan kemudian turun lagi. Turun lagi. Oke. Tapi memang itu adalah pemberian vaksinasi kalau yang dihitung itu adalah antibodi penetral ya. Kalau kita ingat-ingat dulu, jadi ada kalau kita divaksin dia akan muncul sistem antibodi yang disebut dengan antibodi penetral ya, neutralizing antibody. Itu yang berkaitan langsung dengan dengan vaksin. Tetapi dalam tubuh kita juga akan terbentuk sistem-sistem lain ya, misalnya ada T helper, ada sistem-sistem adaptif imun yang lain selain antibodi penetral itu. Dan diharapkan itu juga akan terpicu terbentuk baik di vaksin ataupun penyintas sehingga bisa lebih kuat lagi dia punya sistem daya tahan tubuh. Ya. Jadi ya kita tidak perlu khawatirlah dengan itu ya. Baik, terima kasih Dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana Dedi. Selamat sore Dok, izin bertanya. Penyintas Omikron apakah perlu melanjutkan vaksin? Sehubungan dengan imun alami, berapa lama jarak waktunya untuk divaksin? Ya. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlanjut sekarang ini, maka pemerintah menganjurkan bahwa 1 bulan penyintas COVID itu sudah harus divaksin lagi. Jadi kalau belum divaksin atau vaksin 1 kali, jadi setelah 1 bulan dia dinyatakan sembuh, silakan untuk divaksin kembali. Ya. Oke. Kemudian dari Pak Joko, Dokter, dengan perubahan menjadi endemi, apakah tidak akan ada lagi penularan COVID secara masif? Dan apakah tidak ada lagi kematian bagi yang terinfeksi COVID nantinya? Jadi seperti penyakit TBC, seperti penyakit demam berdarah, seperti penyakit flu, itu akan datang sewaktu-waktu ya, mungkin seperti musiman gitu, dia akan datang, kemudian datang sebagai penyakit wabah lagi ya. Dan itu bisa aja menular secara masif, tetapi dalam skala yang lebih kecil, mungkin 1 RT bisa saja, atau 1 kecamatan bisa saja seperti itu. Dan akan ada lagi kematian? Ya bisa ada ya, kalau dia berat sakitnya atau kalau dia ada komorbid pasti bisa aja. Orang kena flu saja sekarang kalau dia orang tua ya, di usia 65 tahun ke atas, jadi biasa rentan sekali oleh karena daya tahan tubuhnya semakin kurang ya. Jadi kena flu aja akan cepat terjadi pneumonia dan kemudian masuk ke gagal napas, masuk ke ICU dan tidak bisa ditolong. Itu cuma flu aja biasa ya. Ya. Tetapi kalau menurut pertanyaan jadi bisa seperti itu, bisa ada ya. Iya. Oke, yang penting kita jaga tubuh kita sehat ya. Ya. Mengikuti 10 hukum kesehatan yang diputar Pak Joko di awal acara ya. Oke.
Ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Sonia Teno. Selamat sore dok, saya mau tanya, apakah vaksin pneumonia itu seumur hidup sekali atau ada pengulangan? Dan apakah ada batas umur atau bebas? Karena ada yang bilang vaksin pneumonia hanya boleh diberikan kepada yang berusia di atas 50 tahun. Terima kasih dok, Tuhan selalu memberkati. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau pasien-pasien pneumonia itu pertama ditujukan kepada orang-orang yang usia lanjut ya, rentan. Oleh karena kalau dia kena flu langsung berat gitu ya, bisa langsung berat. Itulah sebabnya perlu divaksinasi dengan pneumonia. Kemudian ada orang yang sering flu setiap tahun 3 kali kena serangan flu, tiap kali kena flu, jadi bisa dilakukan vaksinasi flu dan kemudian pneumonia. Atau bagi yang akan mengadakan perjalanan ya, perjalanan ke daerah-daerah yang banyak pneumonia. Misalnya kalau orang-orang yang sekarang yang menjadi aturan itu kalau mau ibadah haji gitu ya, jadi mau ibadah haji, mau umroh itu vaksinasi ini adalah harus ya, satu keharusan supaya di sana tidak sakit dan kena pneumonia. Jadi itu indikasi yang perlu diberikan ya. Untuk pneumonia sekarang udah banyak strain yang dipakai ya. Jadi ada 20, mungkin ada 24 strain. Jadi tergantung mana yang kita mau pakai gitu ya. Jadi dan itu bisa diulang ya, bisa diulang tergantung kebutuhan. Jadi ada bisa pengulangan 3 tahun mungkin setelah pemberian yang pertama, atau kalau kita mau melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang endemik pneumonia. Jadi mungkin itu. Oke, baik. Ini dok ada direct message ke saya. Berapa lama jarak antara booster pertama dengan booster kedua? Setahu saya booster ini baru 1 ya dok. Ya, baru 1 ya. Belum. Yang kedua belum ada gitu. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, booster itu biasa akan bertahan 1-5 tahun ya. Jadi entah 1 tahun kah setelah booster pertama, baru kemudian booster kedua, entah 2 tahun, entah tahun ketiga. Jadi kita belum tahu, belum ada guideline untuk itu. Booster yang kedua. Ya. Baik dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Vera. Selamat sore dok. Bila belum vaksin sama sekali, terus kondisi sekarang ini atau nanti kalau sudah memasuki masa endemi, apakah masih ada resikonya dok? Jadi masih ada nggak resiko bagi mereka yang belum vaksin sama sekali ini? Ya. Tetap ya, kalau jadi, resiko tetap ada ya dok ya? Ya, kalau resiko untuk tertular corona ya bisa aja ya, COVID ya bisa. Karena belum divaksin, jadi bagi kita yang belum divaksin untuk COVID-19 pasti resiko kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah divaksin. Jadi itu yang untuk kasus untuk pasien COVID ya, untuk kasus COVID. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Gunawan. Bagaimana terapi COVID dengan Remdesivir dan Molnupiravir buat penderita beresiko? Misalnya lansia, komorbid, multiple, dan imunosupresan. Apa masih tepat tata laksananya seperti ini? Pak dokter mungkin yang nanya ya. Ya, jadi ya mungkin ya itu sudah teknis ya di rumah sakit untuk pemilihan terapi ya. Tapi biasa mau resiko dari derajat ringan sampai derajat berat itu kita bisa menggunakan juga ketiga macam obat ini ya. Mau pakai Remdesivir, mau pakai Molnupiravir, mau pakai Avigan, itu tergantung kebijakan dari dokter, atau kadang-kadang tergantung berat ringannya penyakit. Kalau sekarang saya buat bahwa kalau yang sedang saja atau kalau berat yang tidak memerlukan
oksigen terapi yang besar gitu mungkin masih bisa menggunakan tablet. Kalau dia masih bisa memakan, meminum, kita menggunakan tablet. Karena molnupiravir dan afigan itu tablet dan remdesivir itu adalah injeksi ya. Jadi kalau nggak mau makan, nggak bisa minum ya kita pakai remdesivir. Atau kalau orang yang sakit berat mungkin di ICU ya kita pakai remdesivir. Jadi itu yang pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bangun Simbolon. Maaf nih. Izin bertanya katanya, Jumat malam minggu lalu, aduh maaf dok, jadi serak. Jumat malam minggu lalu saya demam semalaman dan badan agak lemas, kemudian reda setelah dikompres dan minum Panadol, dan malamnya ke dokter dikasih obat anti nyeri dan vitamin. Minggu Senin sudah baikan dan sehat. Selasa flu dan batuk. Rabu cek ke lab, tes antigen hasilnya positif. Saya lanjutkan minum Panadol dan Paratusin tambah vitamin C. Hari Jumat flu dan batuk berhenti dan rasanya sehat sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah saya sudah sembuh? Hari Kamis saya lapor ke Satgas COVID dan langsung diberi pelayanan, dikasih obat vitamin dan suplemen. Apakah saya bisa bisa berdekatan dengan anggota keluarga? Mohon petunjuknya. Iya, ceritanya panjang, nggak apa-apa. Jadi kalau pasien-pasien ya yang bergejala ringan ya, kita masukkan ke yang bergejala ringan tanpa pemeriksaan. Tanpa pemeriksaan. Jadi itu masa isolasinya itu 10 hari. Kalau dia ada perbaikan klinis, dia sembuh di hari ke-10, maka dia dinyatakan sembuh gitu ya, tanpa pemeriksaan. Kalau masih ada gejala, ditambah lagi 3 hari ke depan, ditambah 3 hari lagi, 13 hari untuk isoman. Kalau dia sudah ada gejala ya udah dia dinyatakan sembuh gitu ya. Karena cuma berdasarkan gejala klinik aja ya. Jadi kalau dia klinik gejala ringan dan kemudian sudah sembuh secara klinisnya sudah tidak ada gejala ya sudah sembuh. Beda kalau kita melakukan pemeriksaan ya ada kriteria-kriteria lagi yang kita gunakan ya kalau dia pemeriksaan lab itu PCR misalnya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Liana Uy ya. Selamat sahabat dokter dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Saya isoman terpapar Omikron selama 12 hari, masih pakai oksigen. Kalau pakai oksigen saturasi 99-98, lepas oksigen 88. Sampai berapa lama saya harus pakai oksigen, dokter? Wah, lekas sembuh ya Bu Liana. Sudah 12 hari ya. Biasa kan kalau penyakit COVID itu makanya dia berlangsungnya biasa sampai hari ke-10 ya. Sampai hari ke-10. Biasa kalau setelah hari ke-10 kalau dia bergejala berat tentu dia akan lebih ringan lagi ya atau bahkan sampai hari ke-14. Kalau setelah hari ke-12 ya sudah lebih hari ke-12 mau lepas oksigen dia masih saturasi 88%, maka tentunya kita mesti melakukan review ya kepada klinisnya. Yang pertama mungkin kita harus melakukan ronsen kepada ibu itu ya. Ronsen, bagaimana keadaan paru-parunya? Kalau tidak di ronsen sebelumnya, ya itu yang pertama kali kita lihat bagaimana keadaan paru-parunya. Apakah ada infiltrat ya, ada yang kita sebut infiltrat. Apakah ada lesi di paru-paru atau tidak yang menyebabkan sampai saturasi yang tidak membaik. Kemudian yang kita review juga obat-obatannya. Kalau masih kadar saturasi yang kurang seperti apakah ada gejala-gejala infeksi yang lain ya masih ada, apakah masih demam kah pasiennya, adakah nyeri dada kah atau tidak, itu mesti dinilai juga ya. Ya kalau ada mungkin perlu pemberian
antibiotik ya, oleh karena sudah 12 hari. 12 hari. Kalau dia masih sesak juga, kita mesti tanya juga apakah memerlukan obat-obatan seperti tadi ada pertanyaan imunosupresif ya, misalnya apakah mau kasih steroid pada pasien ini atau tidak. Kalau dia ada gejala ikutan, misalnya apakah ada asma juga secara bersamaan pada pasien ini, atau apakah ada penyakit PPOK yang biasa yang akan memperberat atau membuat lama ya pasien ini keluar dari gejala COVID-nya, misalnya ada asma atau ada PPOK ya, itu juga harus ditinjau, harus menggunakan juga obat-obat untuk membuka dia punya saluran napasnya. Atau mungkin apakah ada penyakit yang lain, apakah jantung sudah ikut kena. Jadi harus dikaji lagi Bu, dia punya penyakitnya, mungkin dari X-ray-nya, lab-nya, dan terapinya mungkin harus perlu ditinjau lagi. Ya, artinya Ibu Liana bisa periksa lah ya ke rumah sakit ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Gunawan nih, boleh tahu Dok, sampai dengan sekarang ini berapa realnya BOR dan ICU rate Rumah Sakit Advent untuk penanganan pasien COVID ini? Berapa pula persentase nakesnya yang terkontaminasi? Wah, ini Mungkin Pak Joko lebih tahu kali. lebih ya, nanti Ya, boleh ditanyakan langsung ya. ke itu ya, marketing. Kalau sekarang mungkin kita ada sekitar, kalau nggak salah 66 pasien, mungkin sekitar segitu dari ruang UGD, ICU, dan perawatan total seperti itu ya. Saya enggak ada laporan belum tahu laporan jumlah pasien, total pasien hari ini, tapi kalau rata-rata kemarin di 130-an, 140 pasien dan dengan 66 pasien COVID, jadi kita bisa menghitung aja prosentasi berapa pasien COVID terhadap itu ya. Iya. Mungkin dari bor untuk COVID yang disediakan kita mungkin 100% kali terisi penuh. Iya, benar, penuh. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Deborah. Dokter, jadi kalau habis terpapar dan sudah selesai isoman harus PCR, nggak boleh antigen ya? Karena berhubungan dengan peduli lindungi. Terima kasih dokter. Ya itu karena kebijakan seperti itu ya. Kita ikut seperti itu ya. Jadi bikin bagaimana ya, itu kebijakan. Jadi kita nggak boleh berandai-andai ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus. Dokter, saudara saya waktu Jumat minggu lalu divaksin booster. Malam sakit, kebesokannya positif sampai sekarang. Kenapa ya bisa begitu? Nah, ini mungkin sebelum ini ya. Mungkin sebelum booster sudah terpapar itu ya. Atau terpapar pada waktu booster itu mungkin hahihi dengan teman-teman yang lagi booster situ, ngobrol-ngobrol, habis itu mungkin makan rame-rame ya. Baru mulai booster kan belum ada. Jadi bisa aja pada saat itu atau 2-3 hari sebelumnya sudah terpapar. Jadi itu mungkin terjadi. Mungkin itu yang terjadi ya. Ya. Dari Ibu R. Napitu Tarihorat. Nah, mau tanya, pasien yang terkena COVID apakah masih diharuskan untuk vaksin? Ya, kalau kita masih berkegiatan, aktif ya, atau kalau kita belum divaksin atau baru vaksin satu kali, itu harus ya. Jadi seperti yang sudah ditanya tadi ya, jadi 1 bulan setelah dinyatakan sembuh ya, itu mesti divaksin gitu ya. Iya, masih perlu ya. Masih perlu ya. Nah, Dok, pertanyaan berikutnya adalah seperti yang ada di poster, bagaimana pengobatan ketika terpapar COVID saat endemi? Tadi dokter sudah jawab ya, tapi saya ingin pengulangan untuk membekali mungkin ada yang baru masuk. Gimana dok? Jadi yang pertanyaan ini ya? Yang di poster. Pengobatan ketika terpapar COVID saat endemi.
Jadi kan tadi dokter bilang ya mungkin ya tetap dengan vitamin karena Ya, nantinya waktu endemi kan itu sudah lebih ya. sedikit ya dan lebih Jadi ringan. waktu endemi itu sakitnya masih masih sama ya. Sakitnya masih sama, sakit COVID. Cuma mungkin cuma sedikit orang aja yang kena ya, cuma daerah tertentu saja yang kena, itu udah punya bedanya. Tetapi sakitnya itu masih sama, masih COVID-19 gitu. Dengan derajat ya bisa sama, OTG, derajat ringan sampai derajat berat atau kritis. Jadi pengobatannya nanti akan disesuaikan dengan derajat eh, berat ringannya penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi Iya, masih sama karena penyakitnya sama ya. masih sama. Ya, Jadi mirip lah dengan DBD yang dokter ceritakan ya, ya. ya. Kadang ada, nanti Ulang hilang, lagi, ada lagi, ada tergantung lagi, ya, begitu ya. Nah, ya, kemudian dok, sekarang ini semua bilang Omikron, Omikron, tapi ada juga mereka yang akhirnya masuk ICU, terus yang berkepanjangan, ada yang 3 hari sembuh, ada yang 5 hari, tapi ada juga yang masuk ICU, bahkan sampai meninggal. Nah, apakah ini juga masih ada deltanya, atau saya suka sebut apa delta kron gitu ya, jadi delta dan omikron sama-sama ya, gitu, karena kadang gejalanya dia ringan tapi seperti omikron tapi hilang penciuman, hilang perasa, itu gimana dok? ya. Jadi memang ya mungkin kalau sekarang ya kita masih belum bisa ya karena laporan. Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, kasus Omikron aja baru 7.000 di Indonesia itu dari Desember. Hmm, Kasus hariannya aja kemarin aja 26.000. Jadi untuk dibandingkan dengan kasus harian aja, kasus total Omikron itu masih jauh lebih banyak. sedikit ya. Jadi bisa aja mungkin sekarang ada campuran ya, ada campur ya, ada Omikron, kemudian ada Delta. Nah, mungkin mesti dilakukan pemeriksaan semua ya, Hmm, yang sequencing itu. hmm, hmm, Dan kemudian kalau pasien yang Omikron, ya kalau anggaplah kita sekarang bicara tentang Omikron ya, hmm, kemudian yang anggaplah yang kita rawat semua di Advent sekarang ini Omikron lah, anggap ya, hmm, quote. Jadi yang menurut pengamatan kami, jadi yang dirawat di ICU itu adalah orang dengan komorbid gitu ya. Jadi rata-rata orang dengan komorbid. Jadi misalnya atau orang dengan koinsiden. Jadi pasien pasien masuk karena tiba-tiba lumpuh hmm, sebelah sebelah kanannya, jadi stroke gitu ya. hmm, Dia stroke. Kemudian karena mau masuk di rumah sakit harus di screening kan, screening COVID, positif juga COVID-nya, hmm, tapi ya memang harus masuk di ICU gitu ya karena namanya koinsiden gitu ya. hmm, Atau pasien-pasien yang eh, misalnya pasien-pasien dengan serangan-serangan akut, penyakit-penyakit akut, abdomen, perut ya, hmm, hmm, sakit perut hebat, mungkin mau dioperasi atau apa, yang berat mesti masuk ICU, diperiksa ya positif juga. Jadi itu yang masuk. Atau memang Omikron saja pasiennya, tapi kemudian memiliki komorbid. Jadi misalnya pasien-pasien yang dengan hipertensi, hmm, dengan diabetes yang rata-rata kalau saya lihat sudah berhenti minum obat ya, hmm, menghentikan sendiri. Oh sudah sehat kok saya, jadi tidak perlu lagi minum obat tensinya di stop aja lah karena sudah baik kok, tidak ada keluhan, obat gulanya di stop. Manakala dia kena Omikron, maka terjadi ketidakseimbangan lagi hormonal, yaitu dia naik semua, tensinya jadi naik, hmm. tidak terkontrol, gulanya jadi tinggi, tidak terkontrol, sehingga harus masuk ke ICU. Jadi biasa golongan-golongan itulah yang biasa di perawatan di ICU saat ini. Oke. Ya, Iya, baik dok. Terima kasih dan ternyata Dokter Rudi sudah habis pertanyaannya di kolom chat dan tepat waktunya kita sudah akan masuk ke sesi yang ya, kedua. Matahari sudah terbenam ya, sudah maghrib. ya. Kita akan Terima kasih. ini Bu Tarihoran, Ibu Nabi, ada tambahan ya? Ya Ibu, ya itu sudah dijawab tadi ya Bu ya. Terima kasih. Ya, oke.
Baik, kita akan masuk sesi yang kedua. Dr. Rudi Satigi, terima kasih banyak untuk Ya, ilmunya, terima kasih dedikasinya banyak, yang sudah terima kasih diberikan, banyak. ya. Ya, Tuhan memberkati Dr. Rudi, ya. dan kita akan sambut, ini sudah ada Pendeta Gary Takaria, motivasi rohani untuk sesi yang kedua. Silakan Pendeta Gary. Baik, selamat sahabat, dan menjelang tutup sahabat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan pemaparan tentang dari pandemik bergeser ke endemik. Kami percaya Tuhan, pelajaran yang kami dengarkan dapat memberikan pengetahuan dan membuat kami betul-betul boleh hidup menjaga tubuh kami dengan sebaik mungkin dan terlebih memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu dan kami memerlukan urapan Roh Kudus untuk menuntun kami. Berdirilah di depan dan sembunyikanlah hamba di bawah kaki-Mu agar hanya Tuhan yang kelihatan dan yang menyampaikan pekabaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara-saudara, saya akan menyampaikan secara cepat firman Tuhan, dan khotbah ini juga akan saya taruh di chat room setelah selesai. Baik, sakit dan dosa. Seringkali orang bertanya kepada saya, apakah ada hubungan antara dosa dan penyakit? Ketika saya berkunjung ke rumah sakit, ketika saya di jemaat, bahkan ketika saya berada di AYAS, orang suka bertanya, apa ada hubungan? Saudara-saudara, Yohanes 5 ayat 14 memberitahukan kepada kita hubungannya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Siapa dia? Inilah orang lumpuh di dekat kolam Bethesda. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, menurut etiologi, penyakit itu memiliki 4 sumber. Ini menurut Alkitab. Saya lihat penyakit dari sisi Alkitab. Yang pertama, penyakit datang dari Tuhan. Saudara mungkin kaget, kok bisa? Mana mungkin Tuhan kasih penyakit? Alkitab yang katakan. 2 Samuel 24 ayat 15 berkata, Tuhan mendatangkan penyakit. Namun, jangan lupa, dia tidak pernah kasih ini buat orang benar. Dia hanya kasih ini kepada orang yang jahat. Hal kedua, sumber penyakit dari setan. Nah, segala banyak penyakit yang terjadi di atas dunia ini, inilah dia. Setan. Setan bertanggung jawab atas semua penyakit. Namun, berita baiknya adalah setan tidak bisa kasih penyakit kepada anak Tuhan kalau tidak diizinkan Tuhan. Anda harus ingat itu baik-baik. Setan tidak bisa memberikan kita sakit kalau Tuhan tidak izinkan. Itu terjadi kepada kasus Ayub. Hal ketiga, sakit sumbernya karena dosa nenek moyang kita. Jadi ini dosa keturunan. Ya, ayah saya diabetes. Dan saya punya gen untuk bisa sakit diabetes. Dan inilah dosa tapi bersyarat. Itu bisa kena ke kita, tapi ada bersyarat. Kalau kita jaga baik-baik, kita tidak akan kena. Nah, yang paling banyak menyebabkan sumber penyakit selain setan adalah kita sendiri. Kita melanggar dengan sengaja atau tidak sengaja hukum Allah. Hukum alam adalah hukum Allah. Inilah yang paling banyak dilanggar, yang membuat orang sakit menurut kata Alkitab. Nah, sekarang kita tanya Alkitab, bagaimana cara Yesus menghadapi orang yang sakit karena dosa dan perbuatan salah yang dia lakukan. Mari kita lihat dan belajar, siapapun kita, apakah Anda perawat, dokter, pendeta, majelis jemaat, atau anggota biasa, mari lihat cara Yesus
bagaimana dia menghadapi orang yang sakit karena dosanya. Saudara-saudara, ada kurang lebih 50 mujizat yang Yesus lakukan di atas dunia. Itu dicatat dalam buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dari 50 mujizat, 26 itu berhubungan dengan menyembuhkan orang sakit. Nah, dari 26 yang Yesus sembuhkan, Yesus paling sering sebutkan kalimat, dosamu sudah diampuni. Paling banyak. Walaupun Yesus juga sebutkan kalimat-kalimat lain seperti pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya, atau imanmu telah menyelamatkan engkau waktu orang itu sembuh, atau jadilah engkau tahir, atau jadilah kepadamu menurut imanmu. Tapi Anda tahu yang paling banyak Yesus sebutkan adalah ketika dia sembuhkan, dia bilang, dosamu sudah diampuni. Nah, pertanyaan yang terakhir. Mengapa Yesus selalu mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang yang ia sembuhkan? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, sebelum penyakit jasmani dapat disembuhkan, Yesus harus mendatangkan kedamaian kepada pikiran dan membersihkan jiwa dari dosa. Pasien yang sakit itu, Yesus harus datang dengan membawa kedamaian kepada pikiran. Dan Yesus harus membersihkan jiwanya dari dosa. Saudara-saudara, sekarang ini terdapat ribuan bahkan jutaan orang yang menderita penyakit fisik, merindukan kata-kata pekabaran, dosa-dosamu sudah diampuni. Lihat, kalau begitu, kalau saya sembuhkan, mau membantu orang sembuh, saya bilang, dosamu diampuni. Kan nggak mungkin, saya bukan Yesus, saya bukan Tuhan. Tetapi saudara bisa berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama dilakukan. Hal kedua, saudara perhatikan kutipan ini. Beban dosa adalah dasar dari penyakit-penyakit. Banyak pasien tidak dapat menemukan kelegaan sampai mereka datang kepada penyembuh jiwa. Lihat itu. Pasien harus dibawa untuk menemukan kelegaan dengan hanya datang kepada si penyembuh jiwa itu. Siapa penyembuh jiwa? Dialah Yesus. Dia bukan hanya memberikan kedamaian di hati dari orang yang sakit, tetapi dia juga yang mampu memulihkan sakit dosanya. Dan hal terakhir, kenapa Yesus sering katakan, dosamu sudah diampuni. Hal terakhir, sementara Yesus menyembuhkan penyakit, ia memberi amaran kepada banyak orang yang menderita, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah, perhatikan saudara, demikianlah ia mengatakan bahwa mereka telah membawa penyakit kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Karena melanggar hukum Allah. Dan bahwa kesehatan hanya dapat dipertahankan jika mereka mau menurut. Jadi 3 hal ini penting. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak katakan, engkau sudah sembuh. Yesus selalu mengatakan paling banyak, dosamu sudah diampuni. Karena 3 hal tadi. Kesimpulan terakhir. Sakit dan dosa
sangat berhubungan. Namun perhatikan saudara, Yesus dapat memulihkan keduanya. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Dan silakan Pendeta Gary untuk doa tutup, doa berkat. Doakan juga seluruh nakes di Rumah Sakit Advent Bandung dan juga pasien-pasien yang sedang dirawat agar lekas sembuh dan juga semua partisipan yang mengikuti acara pada sore hari ini. Silakan Pendeta. Di-unmute dulu Pendeta. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang padamu naikkan syukur untuk seluruh rangkaian acara yang berjalan dengan baik. Dokter telah menyampaikan pemaparannya agar kami boleh memperhatikan kesehatan baik diri kami, keluarga kami. Dengan demikian kami boleh lebih berperan dengan baik menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan berkati Dr. Satigi yang telah menyampaikan, biarlah hikmat, akal, budi, kuasa dari surga menjadi bagiannya. Dan biarlah seluruh pemaparan boleh kami ingat dan kami boleh mempraktikkan gaya hidup yang sehat seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kami juga telah belajar bahwa dosa dan penyakit sangat erat hubungannya. Namun kami memiliki Sang Penyembuh yang sangat mengasihi kami. Dia mampu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah sakit kami jika kami mau menurut, kami mau datang kepadanya, menyerahkan seluruh permasalahan kami, dan yang paling terpenting, Dia bukan hanya menyembuhkan sakit fisik kami, tetapi Dia sanggup menyembuhkan sakit rohani kami. Penyembuhan sakit rohani lebih penting bagi kami. Karena kami sadar, tubuh kami akan semakin lemah. Dan satu kali kelak, kami akan beristirahat. Namun jika kami setia kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kami untuk hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk seluruh pasien yang berada di Rumah Sakit Advent Bandung dan seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini sedang terpapar sakit. Kiranya Tuhan datang secara pribadi untuk menjamah dan memulihkan mereka. Mengangkat bukan hanya penyakit mereka, tetapi beban pikiran mereka. Tuhan juga memberkati setiap dokter, perawat, dan seluruh petugas-petugas yang bekerja melayani pasien di Rumah Sakit Advent Bandung. Atau di mana saja mereka berada. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan terlebih tuntunan Roh Kudus. Sehingga keberadaan mereka menjadi berkat buat orang yang mereka layani. Dan mereka selalu memantulkan Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa juga secara khusus untuk yang telah memimpin acara ini. Berkati beliau, berkati rumah tangganya, dan berkati segala pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, seluruh partisipan yang hadir, kiranya Engkau berkati satu persatu. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Saat ini sebelum kami berpisah, kami mau menyerahkan hidup kami, memasuki minggu bekerja yang ada di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, penuh dengan misteri. Tetapi kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu terulur untuk menggenggam tangan kami dan keluarga kami, melewati semua hal yang kami tidak bisa lakukan sendiri. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu sebelum berpisah, mengangkatkan tangan dan tangan-Mu yang tidak kelihatan. Kiranya ada di atas kepala dari seluruh partisipan yang hadir. Saudaraku,
Jika sore hari ini engkau telah mendengarkan nasihat firman Tuhan dan engkau melakukannya, Tuhan berjanji Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati keturunanmu, Tuhan juga akan memberkati buah kandungan. Ia akan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaan tanganmu. Dia akan cukupi kebutuhanmu selama 1 minggu ini. Bahkan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Dan engkau sendiri tidak memerlukan pinjaman apapun. Engkau akan terus naik karena Dia akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau tidak akan turun. Dia akan menjagamu di depan, di samping, di belakangmu. Dan matanya akan terus mengawasi engkau dari surga, siang dan malam. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan engkau, karena Dialah yang akan mendampingimu. Dia tidak akan pernah memberikan kepadamu kutuk dan penyakit seperti yang Ia pernah berikan kepada bangsa Mesir. Namun jika engkau sakit atau keluargamu sakit, Dialah dokter yang akan menyembuhkan engkau. Semua berkat-berkat itu akan datang dan akan menjadi bagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai seluruh partisipan, seluruh dokter-dokter dan perawat, menyertai seluruh pembawa acara, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Gary. Terpujilah nama Tuhan, dan kepada kita semua, terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Dan saat ini saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung. Iya, Dr. Alvin. Selamat sabat, Dok. Ya. Selamat minggu bekerja. Selamat iya. minggu bekerja. Selamat minggu bekerja Ibu Peggy, kepada Dr. Rudi, Pendeta Gary Takaria, dan juga Ibu Peggy, dan bagi kita semuanya. Tentunya kita memuji Tuhan untuk segala berkat yang kita sudah alami sepanjang Sabat yang kudus ini, dan terlebih ketika kita mendapatkan pengalaman informasi yang benar terkait dengan pandemi yang ada. Kita puji Tuhan, sampai hari ini Ebenezer, tangan Tuhan terus melindungi kita sehingga kita terus boleh bertemu dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kembali lagi bersama dengan kami nanti, sama Ibu Peggy Sabat depan, kita akan bersama-sama saudara-saudara dalam setiap petang, dalam menyambut hari pekerja kita akan dikuatkan untuk kita bisa melayani Tuhan sepanjang 6 hari pekerjaan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Alvin Rantung, dan juga kepada sekali lagi Dr. Rudi Satigi, terima kasih. Pendeta Gary Takaria, terima kasih firman-Nya sudah menguatkan kita menjadi pedoman kehidupan kita sepanjang 6 hari bekerja di hadapan kita ya. Dan kepada seluruh partisipan, kita akan jumpa lagi minggu depan ya, Sabat depan dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya boleh semuanya di-unmute, boleh saling menyapa, memberikan terima kasih kepada Dr. Rudi maupun Pendeta Gary Takaria, dan mengucapkan selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu Terima bekerja. kasih. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Dr. Rudi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih atas semuanya ya. Terima kasih Rudi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Oma Katemba, terima kasih. Salam sehat untuk
Selamat minggu bekerja untuk Dokter Alvin, Dokter Grace, dan semuanya. Salam sehat Dan Bu juga Ibu Grace. Grace. Salam sehat Pak Pak Tuli ya. Terima kasih ya. Oke, kita hitung Thank you, mundur ya. Dok. Dr. Alvin, salam sehat Dr. Alvin. Ya, kita hitung mundur ya. Dari Oke. 5 ya. 5, 4, 6, 7, 3, 8, 2, 1. 9, 10.